Allah made everything. Allah made everything. Allah made everything. The earth and the blue sky. Hey, little fish in the bottom of the ocean, moving along in a really cool motion. Did you ever wonder where you came from? Who is the Lord of all creation? The little fish said, that's my Lord. The little fish said, that's my Lord. The little fish said, that's my Lord, Allah, the creator of us all.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjawab salam itu ada 4 waktu. Menjawab salam itu ada 4. Yang pertama yaitu wajib. Wajib itu apa? Ketika ada orang mengucapkan salam, itu di situ ada mendoakan keselamatan dan keberkahan. Makanya wajib menjawab. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah itu apa? Ketika biasanya ketemu dengan temannya, hai bro, hai bos, hai budi, hai makdi, diganti dengan salam. Karena itu ada kesunahnya, ada pahala. Yang ketiga, nggak boleh dijawab, nggak boleh dijawab. Ini pas apa? Pas Pak Imam, imami sholat, tahiyat akhir, Pak Imamnya salam, yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah dijawab, Waalaikumsalam Pak Imam. Salatnya bukan. Yang keempat, gak usah nunggu jawaban. Itu pas apa? Pas kita mau masuk makan. Assalamualaikum ya kubur minal muslimin wal muslimin. Gak usah nunggu jawaban dari dalam. Waalaikumsalam. Beri. Gak usah. Salam sekali lagi ya. Saling mendoakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, semoga Engkau mudahkan perkataanku, Engkau mudahkan lisanku, Engkau bukakan hatiku, agar wali murid, wali santri dari TK, IT, KPIT, TPK, dari Bina Putra Mulia mengerti apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kitalah orang-orang yang terbaik yang dipilih Allah, digerakkan hatinya, dimudahkan langkahnya untuk dapat bersilaturahim, untuk dapat bertatap muka, untuk dapat tambah-tambah ilmu walaupun mungkin sedikit, nanti mungkin bisa dipraktekkan. Dan kita harus syukuri bareng-bareng. Karena apa? Mungkin hari ini ada sebagian teman-teman kita, sahabat kita yang ketika membuka matanya yang ia lihat adalah langit-langit rumah sakit, langit-langit terlihat rumah sakit. Tengok kanan cuma ada suaminya, dan kita adalah orang yang beruntung. Tadi pagi ketika kita membuka mata kita, yang kita lihat adalah langit-langit kamar kita. Lihat kanan kiri masih ada anak, masih ada suami, masih ada istri. Makanya pagi hari ini yuk kita bareng-bareng ikrarkan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam dan intinya kita terkan kepada murabbi tertinggi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasulullah deh. Cinta betul? Cinta ya? Cinta ya? Cinta itu berarti sedikit banyaknya tahu tentang Rasulullah. Betul? Betul ya? Kita cinta dengan istri kita atau ibu cinta dengan suaminya, pasti kan tahu ya sedikit banyaknya profil tentang suaminya. Betul? Betul sekali. Nabi Muhammad itu punya 3 putra laki-laki. Siapa pun namanya Bu? Kau katanya dicintai? Bapak-bapak cinta Pak? Oh bagus. Rasulullah itu ketika pagi hari bagus, itu nggak ngasih pertanyaan berat-berat. Rasulullah dikisahkan itu ketika habis ngimami balik, yang bertanya apa kepada sahabatnya? Yang ditanya adalah, sahabatku, tadi malam kamu mimpi apa? Mimpi indah apa? Yang ditanyakan mimpinya bagus, tanyanya ringan. Pak Agus datang ke kurban, dia sesuai pertanyaannya. Oke, diganti pertanyaannya saja. Ibu, Pak, siapa nama 3 putranya Ahmad Dhani? Siapa? Ini apa namanya? Enggak, istighfar 1 kali. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya tak kenal maka tak taruh, tak sayang. Saya sudah beristri. Nama saya Pak Agus, istri saya 2 anaknya. Oh, istrinya 2 suku. Istri saya 2 anaknya. Yang satu SD kelas 5, yang satu juga BTK sama kayak jenengan.
semuanya sekolah di luar negeri, alhamdulillah. Luar negeri itu kan bagus ya, maksudnya nggak di negeri, di SD swasta juga, di GSIT, di SDIT di Salatiga juga. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan pada pagi hari ini sedikit berbagi saja. Kita sharing-sharing saja. Kita sama orang tua yang mempunyai anak juga mungkin kisarannya sama. Terus pertanyaannya adalah bersama mengembalikan fitrah anak pasca pandemi, bersama mengembalikan fitrah. Berarti bersama itu ada orang tua dan juga sekolah, betul? Pertanyaannya adalah kewajiban pengasuhan anak itu ayah, ibu atau sekolah? Hah? Ayah dan ibu setunggal mawon. Apa? Ibu. Lumayan bapak aman ya. Ada yang sekolah ketika bengkel. Siapa? Ayah, ibu atau sekolah? Yang utamanya ibu ya, seneng ya, apa ini terus ya. Wa anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Siapa yang dituntut? Dirimu itu siapa? Ganti saya ini. Ayah, pengasuhan itu ayah Pak. Kalau nanti di akhirat yang ditanya itu ayahnya. Jagalah dirimu, jaga dulu kita. Habis itu keluarga kita dari siksa api neraka. Ini survei tahun 2021 bahwasanya penyakit mematikan nomor 1 memang corona. Tapi sebelumnya penyakit mematikan nomor 1 itu stroke. Itu bisa menyerang anak kecil, remaja, dewasa, ataupun dan sepuh. Makanya pagi hari ini supaya kita tambah semangat, yuk bareng-bareng kita senam anti stroke sebentar ya. Yuk tangannya posisi kayak amin-amin nanti semuanya. Ya, yuk diketok-ketokan. Tambah banter. Saya banter. Paling banter sampai perotol. Oh, ampun, jempol ketemu jempol. Jari telunjuk ketemu jari telunjuk, jari kanan ketemu jari tengah. Ketok-ketokan kan. Informasi mawon. Kalau dengan ngeten-ngeten kok luput-luput, indikasi. Makanya dipas-paskan. Dipas-paskan ya. Tambah banter. So banter, paling banter sampai perotol. Ampun. Maksudnya apa? Saya pegang HP dan biar ditaruh gitu saja. Ya, kalau nanti silakan. Bapak ibu pengasuhan adalah kepada ayahnya. Makanya saya senang sekali pagi hari ini yang datang dalam pengasuhan, dalam undangan parenting bapak-bapak. Makanya tepuk-tepuk tangan buat bapak. Mau tanya bapak-bapak, tadi yang hadir di depan ini yang anaknya baca Al-Quran, bapak-bapaknya ada di sini. Ada nggak yang anaknya tadi tampil? Ada. Alhamdulillah. Jadi anak itu Pak, ayah harus hadir ada 3. Yang pertama ketika anak sedang sakit, ayah harus hadir. Kalau enggak, telepon. Ya, sebentar. Ayah lagi kerja, sebentar ya no. Mungkin jam 4 ayah pulang ya, sebentar ya. Membutuhkan kecemasan. Supaya apa? Anak itu terikat hatinya kepada ayahnya. Cinta anak perempuan itu harus ke ayahnya. Ketika sakit, kedua ketika sedih, ayah harus hadir Pak. Ayah harus hadir. Ayah anak yang nangis, ayah ya. Ingat ayah-ayah kita dulu, bapak-bapak kita dulu, nggak tahu ilmu parenting. Tapi ketika anak nangis, dipegang, diangkat, lalu dilihatkan ke atas. Nah, cecah, pesawat, benar ya? Ternyata dalam ilmu parenting Pak Bu, anak-anak yang melihat ke atas itu tingkat kesedihannya berkurang langsung turun banyak sekali. Coba teman semuanya angkat kedua tangannya semuanya. Yuk angkat semua. Lihat ke atas. Bayangkan kesedihan bisa. Sulit. Kayak kita dulu nggak tahu ilmu parenting tapi dipraktekkan.
Anak ketika sedih harus ayah hadir. Tapi pada kesempatan hari ini, fenomena saat ini, ketika anak sedih, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ambil HP, Ipin Upin. Ipin Upin. PKP keren. Betul? Betul ya? Dan nanti dengan akan mundur apa ya? Menuai hasil. Ketika anak-anak kita nanti remaja dewasa, ketika ia sedih, ia akan mencari HP dan jenengan. Makanya bahaya. Ketika anak nangis, Pak, itu kewajiban ayah. Anak nangis terus, dan ayah harusnya ayah. Yang ketiga yaitu ayah harus hadir ketika anak tampil, anak menunjukkan prestasi, ayah harus hadir. Makanya kalau terima rapot, pas lagi urusan, ayah harus hadir. Tampil anak kan bangga. Aku dilihatkan ayahku di sana. Ayah harus hadir. Anak tampil kayak begini, dia akan bangga ketika ayahnya hadir melihatnya. Saya punya cerita dulu di Salatiga, daerah Salatiga, ada seorang seorang bapak itu diminta ngambil rapot oleh istrinya, anaknya sudah SMA. Ya, minta tolong ya, ambilkan rapot anak kita. Oh siap, libur, hanya berangkat di kelas 2B SMA situ. Dia tunggu di situ, di kelas itu, semua wali murid dipanggil sama guru, tinggal dia sendiri, gak dipanggil-panggil, jengkel. Artinya bokol, tanya sama istrinya, Bunda, bener, ini ayah sudah di kelas 2B dari tadi, gak dipanggil-panggil sama gurunya. Bener ini kelasnya, bener ya, kelas 2B, ayah di mana? Di SMA 1. Ya, anak kita di SMA 3. Udah SMA sampai ngerti. Coba bapak di sini, coba dites ya. Sebutkan nama ustadzah di sini 5 yang bisa kasih hadiah. Berapa? Ya cepet. Siapa saja? Ustadzahnya? Tidak boleh disebutkan yang di sini. Ustadzah Rusmini yang tadi sebut. Yang lain ya. Siapa? Monggo, ayah juga. Mikir siapa ya? Kita ke sekolah. Ayo Pak, mulai hari ini kita benar-benar menjadi ayah yang dirindukan oleh anak-anak kita. Survei di Jabodetabek bahwasannya anak laki-laki di usia SD adalah kebanjian. Kalau Jabodetabek berarti mewakili Indonesia, dan kita, negeri kita adalah nomor 3 negeri tanpa ayah. Asupan ke ayahnya nggak ada, makanya sekarang banyak sekali anak-anak lebay. Pakaian harus branded di YouTube, di mana-mana itu dilihatkan, celananya ditaksir berapa, bajunya berapa, topinya harga berapa, dikalkulasi. Laki-laki nggak gitu. Laki-laki biasa pakai baju sepatu baik, ireng-ireng sitik, hitam-hitam sitik, nggak apa-apa itu. Kadang wajahnya TNI, hatinya Hello Kitty, pemayu, dan bisa dipastikan anak laki-laki yang kok pemayu, indah, melambai, itu nggak dekat dengan ayahnya. Bisa ditanyakan bagaimana hubungan kamu dengan ayahmu, Nak? Kalau punya teman anak laki-laki atau pemayu, tidak dekat dengan ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, fitrahnya anak selain kejujuran, baik, polos, itu adalah anak itu adalah ingin dekat dengan orang tuanya, terutama ibunya. Lalu selanjutnya kita mau belajar dengan siapa, mencontoh siapa, pendidikan anak siapa Bu? Yo jujur Pak Agus, kasih jawaban Pak Agus cepat. Oke, kita bisa belajar dengan seorang ibu yang zaman dahulu disebutkan, dikisahkan ada ibu-ibu yang bernama Nawar binti Malik, punya anak kecil namanya Zaid bin Sabit. Zaid ini ketika ada seruan dari Rasulullah, Abdul Amal
jihad fisabilillah. Amalan terbaik saat itu adalah jihad, perang. Lalu Zaid kecil ini sebelah berlari menuju rumahnya, diambil pedang ayahnya, yang panjang pedangnya itu melebihi badannya. Kisaran anak 9 sampai 12 bulan. Zaid ini mau ambil pedang ayahnya sudah meninggal. Diambil lalu berlari menuju Rasulullah dan matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku pengen berjihad, aku pengen berperang, aku pengen melakukan sama keluargaku. Lalu Rasulullah melihat anak yang masih kecil, gak boleh, takut merepotkan pas perang, gak boleh. Irjilah ummi, pulanglah kamu kepada ibumu, pulang. Zaid ini ketika nggak boleh, ia nangis luar biasa dan ia berlari dari tempat Rasulullah sampai ke rumahnya. Umi, ibu, mama. Ketemu dengan Nawar binti Malik, anak ini dipegang kedua tangannya, diusap di bahunya, di belakangnya, di gegernya, lalu di telinganya dibisikkan. Nah, kalau kau tidak boleh berjihad dengan pedang, berjihadlah dengan menghafal Al-Quran, menulis dan membaca Al-Quran. Saat itu belum banyak sahabat yang bisa membaca dan menulis Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran belum ada. Lalu diajari oleh Nawar binti Malik ini, cukup dengan 2 hari saja sudah bisa hafal Al-Quran. Saat itu Al-Quran baru turun 17 juz, dihafal oleh Zaid ini butuh 2 hari saja. Yang hebat siapa? Ibunya. Makanya tadi kita bisa belajar apa yang dilakukan ketika anak kita mau cerita, yaitu dipegang tangannya, diusap punggungnya, dan juga dibisiki di telinganya kalau pengen ngandani anak laki-laki, dan juga ditepuk di bahunya. Karena laki-laki bahu ini adalah kehormatan. Kalau perempuan memberitahu anak perempuan itu ditatap matanya. Kalau laki-laki dibisiki di telinganya, ditepuk. Laki-laki punya anak laki-laki melakukan kebaikan kecil, misal membuang sampah pada tempatnya, mentinggikan batu nyapu ibu atau bapaknya, dikasih. Hebat ya, bagus, ayat bangga yang keren. Besok lagi ya disampaikan. Jangan sampai anak-anak kita ketika beranjak besar nanti yang menepuk bahunya adalah ketuanya geng motor, predator seksual, pengedar narkoba. Jangan sampai. Wah, sangarnya jos bro, berbacok 5 orang keren. Jangan sampai. Makanya ayah tepuk pundak anak-anak kita. Ibu juga begitu. Laki-laki itu dikuatkan di bahunya. Filosofinya adalah kekuatan. Ayah kalau gendong anaknya seringnya diangkat di sini, habis itu diputar-putar. Ojo jalan, tangannya itu geli, tangan kita ini ayah. Karena di sini itu melambangkan melihat luasnya dunia, kompetensi, berani mengambil resiko. Laki-laki itu bahunya. Kalau perempuan, maaf itu di pinggangnya. Simbolisasinya adalah kasih sayang. Bisa dipraktekkan. Ayah mengangkat gas LPG 12 kilo ditaruh sini Pak. Jalan 1 kilo saja Pak. Sudah kuat. Apalagi ibu suruh ngangkat galon LPG taruh sini Bu. Saya tidak kuat. Tapi kalau di sini insya Allah kuat. Kalian ayah juga. Lalu Zaid ini kembali lagi ke Zaid ini. Habis itu diajari oleh Nawar binti Malik, diantar ke Rasulullah dan matur Rasulullah, ya Rasulullah, si Zaid ini memang tidak boleh berjihad, gak apa-apa ya Rasulullah. Tapi anak ini sudah tak ajari menghafal Al-Quran. Lalu dites sama Rasulullah bermuajah dan benar semuanya. Lalu Zaid ini dikasih tantangan sama Rasulullah untuk mempelajari bahasa asing, bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, bahasa Suryani. Dan cukup 17 hari saja sudah bisa bahasa asing. Ibu yang hebat. Makanya kalau maaf kalau kita di sini nggak punya ilmu tentang mendidik anak, pas sekali ketika fondasinya kita tetap titipkan kepada sekolah Islami, sekolah bina tarbiyah. Tepat sekali. Yang penting kita ngasih cari uang buat pendidikan anak-anak kita.
kita support, kita bersinergi, kasih masukan kepada sekolah. Tapi ada buku moto banyak diisi, ada buku penghubung perkembangan anak. Jangan sampai ayah tidak tahu, ditakoni, sebutkan nama 5 temannya anak kamu, anaknya namanya siapa saja. Sopo yo anak ini sekancamu sopo oleh ngerti ya. Jangan sampai lah. Supaya apa? Ayah ketika ketemu anak langsung nyambung. Kalau bapaknya sibuk bekerja, ibunya yang langsung memberitahu kepada anak ayahnya. Ya, anak kita sudah bisa berjalan ya, bisa membaca ya sekarang bisa cerita banyak sekali ya. Ini temannya si Fahri, Zaid, Ibrahim, Ali ya misalnya. Ali kemarin tangannya patah habis futsal ya. Nanti kalau ketemu dengan anak kita sampaikan aja. Ayah ketika ketemu dengan anaknya langsung tanya, katanya temanmu Ali tangannya patah. Tuh, saya tak tahu, langsung nyambung. Itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Aziz, seorang gubernur, kesibukannya luar biasa sekali, tapi ia selalu membawa buku perkembangan anaknya yang ditulis oleh gurunya. Dan ikuti. Hasan Al-Banna juga melakukan itu. Kemanapun dia berdakwah, ia selalu membawa buku tumpukan itu perkembangan anaknya yang ditulis oleh istrinya. Anakmu sudah bisa begini, anakmu sudah bisa begini, disampaikan. Ayah langsung nyambung. Yang kedua, kita bisa belajar juga dengan seorang ibu yang sudah sepuh. Ibu ini adalah ibunya Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Suatu ketika ibunya Sudais ini, kecil ini, mengundang teman-temannya dari kerajaan, lalu disuruh makan di rumahnya. Tamu-tamunya sudah dimasukin, monggo silahkan, kinarak gitu. Nah, ibunya Sudais ini membuka pintu dapurnya, di situ makanan ditumpahkan sama Sudais. Sebagian dilempari pasir, sebagian dimakan. Ibu ini julukan luar biasa. Lalu ibu ini bilang dengan keras, Sudais, dasar kamu, tak doain kamu menjadi imam Masjidil Haram. Kayak marah esok mengucap gitu. Dan benar, Abdurrahman As-Sudais benar-benar menjadi imam Masjidil Haram. Kalau ibu begini juga, ibu di sini juga begitu ya. Kalau marah dengan anaknya, dasar, coba kita jadi presiden, gitu ya. Atau gini, dasar anak monyet. Yang monyet siapa? Hati-hati ya, ibu-ibu, bapak juga ketika marah dengan anak kita, marah yang memuncak, itu sudah ada malaikat yang siap mengamini apa yang keluar dari mulut jenengan, lisan jenengan. Karena bapak, ibu kalau marah dengan anaknya, hati-hati, jangan sampai keluar kata yang buruk. Ternyata Pak, ulama sepakat level marah itu ada 4. Yang pertama adalah kurhum. Apa itu? Marah dengan level yang paling bagus, menunjukkan kualitas intelek pemikirannya. Kalau marah diucapkan, diungkapkan. Bagaimana caranya? Nah, ayah marah gak boleh gitu, jangan ulangi ya. Ayo, ini jam berapa? TV-nya, ayo. Biasanya ngapain? Matikan ya. Oke, ambil remote, matikan ya. Ibu juga begitu. Nah, ayo gak boleh, harus itu ya. Kalau begitu mama marah, mama jengkel. Jangan ya. Nah, itu yang level pertama. Dan ibu-ibu di sini semoga bisa. Karena level 1 ini yang bisa biasanya guru-guru TK, guru-guru TKT, Bina Putra Mulia itu bisa. Kalau marah, Ustazah marah kayak gitu, ayo harus itu masih bisa. Yang kedua yaitu suhtun, marah, tapi masih ditahan dengan gigi gerahnya. Diam, jangan, masih diperbolehkan. Api makan, jangan, masih diperbolehkan. Yang ketiga
yaitu nggak boleh dilakukan ini level ketiga, yaitu thoughtful. Apa itu? Marah dengan muka yang berubah, biasanya diikuti oleh gerakan perbuatan, gerakan tangan, mencubit, memukul, jambak anak, itu nggak boleh. Nggak boleh. Sekali-kali Pak Bu, kalau dengan pas marah itu Pak Bu, mukanya kan berubah merah itu biasanya. Segera ambil HP Pak Bu, difoto, upload ke Facebook. Kira-kira komennya apa nih teman-teman yang jalan ini? Jangan sampai ya level ketiga ya. Makanya Rasulullah matur ngendikan la taqdo walakal apa loh jajan. Jangan dilakukan yang level tiga. Yang keempat, laknatul, marah dengan tindakan lalu dengan doa-doa yang jelek. Kadang anaknya sudah pergi masih terocos ya. Sepanjangnya anaknya semuanya orang patut terus kehilangan telur siji serapopo. Jangan sampai anaknya minggat tenang. Jangan sampai. Selanjutnya, trik menjadi orang tua yang dirindukan supaya bisa menjadi mengembalikan fitrah anak. Trik menjadi orang tua yang dirindukan. Yang pertama adalah me time. Waktu untuk sendiri Pak Bu, untuk tahajud sendiri, untuk tilawah sendiri, untuk baca Al-Quran sendiri, untuk berdoa sama Allah malam hari tahajud, minta sama Allah, ya Allah jadikan anakku ini si Husain menjadi presiden, menjadi wali kota. Disampaikan nangis, ya Allah jadikan keluarga kami keluarga yang baiti janati. Keren namanya, baiti janati, rumahku surgaku. Rumah surga itu gak ada orang teriak Pak Bu, di rumahnya ada teriak-teriak. Ayahnya di belakang, ibunya di dapur. Ya, jemuran ya, cepat. Di surga gak ada orang teriak. Dan ciri-ciri surga itu adalah kebahagiaan. Indikasinya dengan senyuman. Anak kalau senyum, istri senyum, suami juga senyum, surga benar. Kadang bapaknya di ruang tamu lagi dikir rasa, ibunya di dapur, ya sampah ya, tolong ya, ayahnya sibuk, ya sampah ya. Kalau suami dengan itu gak beranjak dari tempatnya, pertama teriakan dibilang dulu, ya sampah ya, dia pelan. Kalau gak beranjak masih sibuk dengan HP-nya 2 kali, ya sampah ya. Gak beranjak juga, pindah ke depannya, ya sampah. HP itu ternyata memisahkan dari kita, ya minta waktu untuk sendiri. Ibu juga boleh sekali-kali untuk dirinya sendiri salon dulu, boleh merawat kecantikannya. Orang tua yang murah, dasteran, bosan, enggak ya, minta ya. Bapak juga begitu ya, waktu untuk sendiri. Bapak juga boleh menyalurkan hobinya. Ma, aku tak mancing ya. Oh ya gak apa-apa, ini tak kasih buat sangu juga. Wah ya semua. Tapi ya jangan kebanyakan mancing loh ya, nanti ayah gak maju. Ya iyalah, mancing kalau maju kecemplung. Yang kedua yaitu couple time. Waktu bersama pasangan berdua kok dengan suami atau istri. Saya tanya sekarang, kapan terakhir tangannya digandeng oleh suaminya? Hah? Apa? Lupa. Bapak kapan Pak gandeng tangan istrinya Pak? Kapan Pak? Postingannya konconnya dilaklet-laklet bae. Istrinya posting tak tahu dulu. Digandeng di tangannya ya. Jalan-jalan gitu. Jalan-jalan ke taman-taman terdekat sini, keliling kampung, jalan-jalan diperbarui lagi mantanannya. Baru pengantin baru 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun,
tapi diperbarui lagi dengan gandengan tangan, modal 10.000, 20.000, beli benol cilok, mesra. Itu pertanyaan yang pertama, kapan gandeng tangan istrinya? Oh, kalian Pak Agus, pas tahun kemarin saya digandeng oleh suami saya Pak Agus, pas di mall. Iya, jadi digandeng tangan karena dengan lihat diskonan sampai itu nggak digandeng suaminya, layu ono layu ini. Anggris di mall ada yang jaga itu bilang berhadiah, mana soalnya? Karena wanita dasarnya, dasar wanita itu cuma dua. Yang pertama senang diperhatikan, yang kedua kalau berargumen tidak jelas. Benar. Makanya wanita kalau dibilangi itu ditatap matanya, Pak. Apalagi kalau ibu-ibu ketika sudah ganti bajunya baru, beli dari Shopee misalnya, ya ribolnya cantik gak ya? Ayolah, mampir jangan itu menyakitkan. Cantik sekali, kayak saat ini, seneng banget, dipuji seneng. Yang kedua, dasar seorang perempuan ini adalah apa? Kalau berargumen tidak jelas. Maksudnya apa? Kalau beliau ini sedang marah, Pak, dengan dengarkan saja. Umar bin Khattab itu kalau setan lihat bayangannya saja minggir. Umar bin Khattab panglima perang keras, ya. Umar bin Khattab mau lewat, setan yang sana langsung minggir. Tapi ketika ada sahabatnya Umar ini baru saja dimarahi oleh istrinya, dia mau cerita sama Umar bin Khattab, mau minta pendapat. Baru mau masuk ke rumahnya, ternyata Umar juga sama nasibnya, dimarahi oleh istrinya, dan Umar diam saja. Panglima keren, dimarahi istrinya diam saja. Makanya bapak-bapak kalau istri dengan dia ngomel, jangan langsung bilang saja, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gak usah dibalas, percuma. Dengarkan saja. Karena perempuan sehari harus 10.000 sampai 20.000 kata harus keluar, dan kita siap menjadi tempat sampahnya. Ngomong semoke. Lumayan hiburan, radio. Kapatan ya. Pertamanya tadi dipraktekkan ya gandengan tangan. Itu baru pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kapan Pak dengan ngangkat istrinya Pak di papa ketika pas kayak nganterannya itu lah, kapan Pak? Serang mungkin Pak Agus. Dulu itu ya 50 kilo Pak Agus. Sekarang Pak Agus makmur. Tapi benar, kalau mau sare, ini mau sare mau tidur, jenengan kan harus ngomong-ngomong dulu ya. Biasakan ya, mau sare mau tidur itu ngobrol sama suami, jangan bisa ranjang. Tapi istri dan suami harus tidur bareng, dan harus ada ngomong dulu. Keren lagi kalau minta maaf, saling minta maaf dulu, cepet-cepetan. Ya kalau hari ini ada yang tidak mau ridho dengan ya, saya minta maaf ya. Enteng bermoronok, wangi apa nih? Lah pripun Pak Agus, saya itu mbek suami, saya main cerita mbek suami kalau malam saya pengen cerita sama suami. Mau cerita? Ya. Ngorok Pak Agus. Disyukuri. Jadi prinsip pernikahan kita kalau sesuai dengan ekspektasi kita, keinginan kita waktu remaja dulu itu disyukuri. Wah sesuai banget. Kalau tidak ternyata ngorokan, menentukan baunya, itu disabari. Karena kalau ibu-ibu ini sudah tidak mendengar ngoroknya suami, kemudiannya dua. Yang pertama suami sudah dikubur, yang kedua adalah suami pindah kasur. Lalu Deni disyukuri. Ada pengirim tidur buat dengannya, disyukuri. Kalau harus disabari, couple time diperbarui lagi, saling minta maaf, ngobrol dengan suami. Dan dilakukan saat ini apa? Ngomong.
Ngomong itu satu arah, kalau ngobrol dua arah, gendanan. Biasanya ibu kalau tanya dengan ayah apa? Ya, berhasil tak ya? Ya, berhasil ya. Nyuntulung dipaksa ya. Oh dia bedos. Emangnya bapak ayo dia bedos. Bapak ayo dia bedos. Ya bapak sampai ke bedosan gasel biji. Jenengan dadi opo? Deni. Bapak juga gitu. Kalau tanya dengan anaknya, jangan tagline lain. Sudah sholat nak, sudah ngaji nak, sudah belajar nak. Ibumu nanti, ibumu. Tanyanya yang umum. Rasulullah mengajarkan ketika ketemu dengan anak kecil, Rasulullah itu gak pernah tanya dengan anak kecil itu tanya sudah sholat terus ngaji, enggak. Rasulullah selalu tanya hobi anak. Dikisahkan Rasulullah bertemu dengan Abu Umair, punya burung pipit namanya Nubair. Lalu Rasulullah ketika bertemu langsung tanya, hai Abu Umair, bagaimana kabar burungmu Nubair? Dan ditanya burungnya. Anak ketika ditanya tentang hobinya kan terocos, kayak bapak itu. Bapak itu ketika cerita dengan tanya hobinya semangat. Ketemu dengan temannya, bapak suka akik misalnya. Katanya bacaan sekarang kan pak naik. Bacaan memang naik. Supaya taksi loh sampai. Dia akan bersemangat untuk cerita. Bapak itu kalau cerita hobi betah. Anaknya kecil tanya, nah tadi futsal ya, kamu kan senang futsal? Iya, tadi mau memasukkan gol 5 ya, tapi saya gawangnya digeser jadi gak masuk. Tanya dengan anak perempuannya gitu. Nah, bonekanya keren sekali nak. Ini mau diapain nak? Oh, ini mau dimandikan ya. Selanjutnya habis dimandikan terus dikafani. Anaknya suruh ngafani bareng. Tanya tentang hobinya. Yang ketiga yaitu family time, waktu bersama dengan keluarga inti. Biasakan untuk ngomong-ngomong, ngobrol. Gak domari, ingat orang tua kita dulu selalu bilang, ya suruh itu sama ya sebenarnya. Sore sebelum maghrib, orang tua saya selalu bilang, ayah saya, pokoknya suruh harus semuanya di rumah. Itu ayah. Makanya semuanya takut, langsung pulang, suruh cepat-cepat sampai rumah. Yang bikin peraturan di rumah itu ayah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Yang bikin peraturan siapa? Ibu. Yang melakukan siapa? Ibu. Yang jengkel sinten? Ibu juga. Pokoknya rata melu pengasuhan. Tadi yang menyebutkan pengasuhan adalah ibu itu karena ada dasarnya. Al-umum madrasatul ulama. Ibu adalah madrasah untuk anaknya. Tapi yang itu ada terusannya. Wa abu mudirna. Ayah adalah kepala sekolahnya. Makanya yang bikin peraturan di rumah itu ayah. Family time. Kalau bisa, ini sudah saya praktekkan. Kalau bagus semoga dimanfaatkan. Jadi kami kalau tahun baru itu ada kalender, belakangnya itu kan putih kosong, putih itu langsung ditaruh di atas meja. Terus kita rapat keluarga, rapat kerja 2022 keluarga Pak Agus 10,5, terus garis ke atas rupiah sehari misal 1 juz atau 1 lembar. Istri juga gitu, anak juga gitu, sehari 1 garis misal ditulis rupiah. Bapak tahajud aktif, bapak laki-laki sholatnya di masjid ditulis. Banyak ayah sholatnya di rumah, pengen menjadi ayah soleh tapi sholatnya di rumah. Itu bukan soleh pak, solehah. Ayah laki-laki yang sholatnya di rumah itu laki-laki yang solehah. Makanya sholatnya kan terus ditulis semuanya, ekonomi apa, pengen benaki rumah, buka rumah, ditulis semuanya, ekonomi dan lain-lain, pekerjaan. Habis itu ditempel di tempat yang sering kita lewat, di ruang tamu, dibuka mungkin lemari, ditulis di situ tanggal dan sering kita lihat itu adalah doa yang tertulis Pak. Dan itu sudah saya praktekkan 5 tahun umur ke belakang, dan 90% itu
benar semuanya. Dipraktekkan Bu, daripada tahun baru ngapain keliling-keliling gak jelas. Rapat keluarga. Kadang-kadang bapak, ibu-ibu yang mungkin wanita karir, bapak karir sudah memikirkan lembaganya sampai raker 1 tahun sekali, tidur 3 hari di Tawangmangu, tapi dengan rumah sendiri nggak pernah ada rapat. Bapak itu sebenarnya sudah benar, kadang-kadang makan di luar dengan keluarga, betul ya, ngajak makan di restoran. Tapi apa yang dilakukan di sana? Pegang HP sendiri-sendiri. Anak yang ragil tanya ke kakaknya, kak, yo, FFK level 46. Kakaknya baru satu, kakak adik ke level 46. Kakak lo level 55. Ibu level kalah. Ya. Sophia Resel, ongkir gratis ya. Ayah nggak mau kalah juga. Semuanya diam ya. Ini loh temen ayah tanya posisi di mana bro, temen alumni SMP. Ayo semuanya foto dulu, pamit dulu dengan teman ayah. Ayo senyum. Akhirnya pura-pura bahagia, ngaku ya. Pura-pura bahagia, sakit. Kalau makan di luar, HP taruh. Family time, waktu bersama keluarga. Yang keempat adalah social time, waktu bersosial. Nanti ini diundang parenting mangkat, bapak Jos, undang parenting mangkat, minggu ngarep bibi. Saya tadi lebih heran ketika MC bilang monggo semuanya silakan kursi yang di depan diisi dulu. Bapaknya langsung pindah, ibunya langsung pindah. Di tempat lain itu kadang lama, pengondisian itu lama. Biasanya ibu-ibu yang ini pindah, bapak pindah itu orangnya pede, anaknya yang semua juga pede. Bagus sekali, keren, langsung pindah. Berarti benar-benar pengen tahu ilmunya, bahwa praktek orang seperti ilmu sih. Family time, waktu bersama keluarga ya, ngobrol dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, diagendakan. Terus social time, Dawis, PKK, berangkat Bu, Pak, Bapak kerja bakti, kumpulan bapak hatanan berangkat, kerja bakti berangkat. Kalau nggak bisa, uangnya dikeluarkan, misalnya tinggalin, maaf nggak bisa, nggak agenda, tapi uangnya dikeluarkan. Alhamdulillah, maaf, anak saya ya lumayan lah hafalannya kelas 5, yang TK juga hafalan lumayan. Tapi saya senang. Tapi saya lebih senang lagi ketika anak tetangga saya yang nggak bisa alim bata, mbah yang nggak sepuh nggak bisa ngaji, ayo ke rumah saya bareng-bareng ngaji atau di musola ayo. Dan rumah saya jadikan tempat untuk datang anak-anak komunitas ke rumah saya. Di situ ada dongeng, ada edukasi bilah pitik. Anak-anak sekarang bapak-bapak bilah pitik rawani. Aku digetar laki-laki loh. Makanya saya di kampung saya tulis itu, saya diamankan jadi ketua RT. Mau masuk ke kampung saya tulis ini, yang nulis warga saya, tapi saya suruh tulisannya besar, masuk surga sekampung. Itu saya meniru Nabi Ibrahim itu ketika meninggalkan Siti Hajar dan juga Ismail, Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah berkahilah kota ini ya Allah, wilayah ini ya Allah. Dan benar-benar menjadi kota yang berkah sampai sekarang, yaitu Mekah dan Madinah. Dan kita punya hak sama untuk mendoakan kampung kita. Jangan bangga ketika kita sebenarnya keluargaku menuju surga, konggoku suwek. Jangan. Besok itu masuk surga berbondong-bondong Pak. Kalau kita rumah kita kerepotan, maaf, misal keluarga kita ada yang meninggal, yang repot siapa? Pertama kali repot siapa? Tetangga. Si masak berlian siapa? Tetangga. Walaupun sekarang sudah ada aplikasi ya, Gojek, Gokar, Gosen, tapi apa yang mungkin keluarga kita ada yang meninggal, pesan itu Gojek ya, kirim makan, iya, si repot ya tonggoni, hanya baik-baik dengan tetangga sih, bareng-bareng ayo. Rumah kita nanti juga diminta kerjaan sama Allah, dapatnya dari mana, buat apa saja. Mana emang kalau kita cuma bilang rumah saya cuma buat berteduh istri dan anak saya,
tapi tidak bermanfaat untuk umat. Manfaatkan untuk umat. Selanjutnya Pak Bu, skill menjadi orang tua yang dirindukan supaya anak kembali fitrah, kembali kepada kita. Itu adalah apa? Yang pertama adalah, terutama ibu ini, ibu harus pintar memasak, Bu. Masak. Memang dalam Al-Quran dengan cara tidak ada itu. Ibu-ibu harus pintar masak, nggak ada. Ini cuma survei dari Universitas Psikologi UGM Yogyakarta, Bu Dokter. Bahwasanya orang tua yang dirindukan oleh anaknya, terutama ibu-ibu, adalah ibu yang bisa memasak, Bu. Anak-anak yang kerja di luar kota, di Jakarta, Surabaya, Bandung, ketika pulang mudik, yang dirindukan mesti masakan ibunya. Walaupun cuma masak sayur asem, tapi jangan kecut tenang, asem tenang. Masaknya pakai daster, kotos-kotos. Makanya ibu kita masak. Bisa masak dulu? Bisa ya? Bisa. Orang ngupload resep-resep masakan ya? Di Facebook saya lihat ibu sering ngupload masakan, resep-resep masakan. Tapi saya yakin itu nggak dipraktekkan. Bisa masak dulu? Bisa. Masak apa? Masak soto Betawi bisa. Soto Betawi ya bisa ya. Rendang juga bisa ya. Tapi dalam bentuk mie instan. Paginya mie godok, siang mie goreng, sore mie godok digoreng, malamnya menghangatkan mie godok. Ibu-ibu yang cuma bisa masak mie, siap-siap di poliklinik, bisa ya, poligami bersama bapak. Ya, kita masak ya, jangan sampai malu sama mertua. Tapi disampaikan bapak ini bisa masak, no? Bisa. Minta tolong dimasakkan air ya. Oh iya Bu, siap. Bu, masak air bumbunya apa ya Bu? Masak air hanya bumbu, memalukan dunia persilatan ya. Yang kedua, yaitu ibu harus kita punya skill memijit, mijet. Apa saja yang dipijat untuk anak lancar bercerita, supaya ceritanya kepada orang tuanya itu, bukan kepada orang lain yang tidak jelas. Ceritanya kepada orang tuanya. Apa saja yang dipijat, yaitu di perutnya ketika sakit, kepalanya, atau di punggungnya, supaya lancar bercerita. Survei membuktikan mbah-mbah, sibuk-sibuk yang jadi tukang pijat di kampung-kampung itu tahu air tetangganya. Makanya bapak-bapak kalau jalan ngantar istrinya pijat Pak, dijagani Pak, ditungguin Pak, daripada air jangan terbongkar. Pijat, kenapa Bu? Kok sininya biru-biru Bu? Alah, kayak orang tipu jokowi semuanya kelap-kelap, muka ngumpul semuanya, terbongkar airnya. Jangan sampai. Makanya ibu harus pintar pijat ya, anaknya dipijat-pijat, lancar supaya lancar bercerita. Saya yakin ibu-ibu di sini punya majelis taklim, punya pengajian doa juga, karena sering ikut majelis taklim, hafal dalil-dalil. Anaknya kayak mau cerita, ya tadi ya ada yang bilang sayang, ya enggak aku yang ayahnya langsung, anak kecil kok sayang-sayangan, pegang kepalanya, kalau tak buka itu mau beli-beli anaknya nggak tidur, iya. Ya, memijit, punya skill memijit. Yang ketiga, yaitu ibu harus punya skill mendengar. Memang dari sananya ibu-ibu ini adalah diciptakan adalah makhluk yang cerewet. 10.000 atau 20.000 kata tiap hari harus keluar. Kalau bapak-bapak cukup 5.000 kata. Kayak Pak Agus sebetulnya sedikit 6.000 kata. Yang ibu-ibu kok pendiam, itu saya pendiam mungkin. Istrinya jengkel biasanya. Bu, mau kemana Bu? Mau ke depan, ngapain? Belanja apa? Ayam apa? Ayam pitik tanya bae. Ya sering jengkel. Godok hati ini bedudut. Tapi kok ibu kok ditanya, Bu mau kemana? Ke depan, ngapain? Belanja apa? Belanja ayam, belanja itu minyak goreng sekarang larang tuh, tempatnya Bu Nasi murah-murah.
kemarin Brambang bawa Lombok, tak bawa nggak ditanyain, malah di situ bisa utang, ayo utang sana. Wah, itu biasanya ibu lagi senang hatinya, sehat jiwanya. Makanya bapak-bapak pesan saya, jadilah tempat sampah Pak. Ketika istri ngomong dengar, wis beda, saat cerita-ceritanya loh, kadang sok bener. Tapi ibu itu hafal beberapa tahun lalu terkait dengan pola kita. Pola kita ini Bapak, ibu-ibu apa? Hati-hati deh ibu-ibu ini. Mendengar, skill mendengar ya. Mendengar. Jadilah ibu yang cerewet tapi solihah. Ketika nyalini anaknya dengan bismillah, tulang anaknya. Ya bismillah dulu ya nak. Itu. Yang terakhir adalah ayo kita bareng-bareng mengikuti belajar dengan hewan namanya cicak. Cicak itu suaranya bagaimana Pak Bu? Bagaimana? Wih, persis banget. Lulusan TK Putra Mulia hanya. Enggak, memang begitu. Kita harus seperti cicak. Cicak itu suaranya bagaimana? Kita dengan anak kita, kalau anak kita mau bercerita dengan kita, itu kita cuma Masya Allah, oh gitu boleh ya Allah ya Allah. Karena apa? Anak itu cuma pengen dua. Yang pertama dipahami, yang kedua dibela, cuma itu. Makanya ibu biasanya seorang tidak betah ketika anak mau cerita langsung dipotong pembicaraan. Ada orang diam, jangan, biarkan selesai dulu ceritanya, terus nanti nadanya sudah mulai datar, barulah bolehlah dikasih dalil-dalil, dikasih pengertian, dikasih masukan. Begitu dari saya ya. Selanjutnya langsung praktek memijat, mendengar, dan juga supaya emosinya enggak mudah marah. Mau betul? Mau ya praktek ya? Yuk sekarang semuanya berdiri ya. Yuk berdiri semuanya. Sudah. Sekarang yang sini Bu, ada sana Bu. Yang sana ada sini semuanya. Yang sini ada sana. Bapak ada sini Pak. Nah, selanjutnya kita mijet ya. Taruh tangan di pundak teman depannya. Kita praktek ya. Ini ya. Sengaja ya mudah ya. Kita saling mendoakan ya, supaya benar-benar kita menjadi keluarga di TKIT, TPA, KPIT di Pramulia, dan juga nanti keluarga juga di surga. Masya Allah, pangapunten. Wali santri sini senang sedekah. Burung dikangen mijeti. Kan perintahnya taruh tangan di pundak teman depannya ya. Yuk sekarang dipijit-pijit dari atas ke bawah. Malah guyu ya. Bagus pangapunten. Saya dapat geger yang ombo Pak. Posisi menentukan. Ya dari atas ke bawah. Kita. Yang jauh biar hilang sakitnya. Kalau punya sakit kepala biar hilang penyakitnya. Yang punya sakit masuk angin biar hilang masuk anginnya. Yang sakit gigi biar hilang. Ya. Terus selanjutnya pukul duduk dengan tinggi. Ya. Selanjutnya pukul duduk dengan tinggi. Ya. Gigi dari atas ke bawah juga. Ya. Kalau dengan jengkel situ jotos. Apa ya. Selanjutnya potong bawah dengan tinggi semuanya. Ya. Dari atas ke bawah. Ya. Nah. Selanjutnya hujan titik-titik dengan tangan dua. Nah, yang terakhir yaitu dibilas. Sekarang mendoakan teman depannya ya, mau ya? Ya. Tangannya taruh di belakang, jidat. Terus dipencet-pencet ke belakang, dipencet. Doakan ya. Itu rata-rata
Ya Allah. Kali ini nggak kompak. Ya Allah. Kalau saat ini sahabatku ini sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Berilah kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas, kesembuhan yang sempurna. Jadikanlah ia sahabatku di dunia dan sahabatku di surga. Amin. Yuk selanjutnya telingannya bentar-bentar telinga depannya biar gak stres. Di sini tuh telinga hanya beberapa. Di sini banyak sekali syaratnya. Jangan kita kejar-kejar. Kecuali kecil dia nakal. Dipecat-pecat ya dari atas ke bawah ya. Didoakan. Ya Allah. Ya Allah. Terima kasih. Engkau beri nikmat berupa pendengaran. Mulai saat ini habis ketemu Pak Agus, aku akan menjadi pribadi yang senang mendengar daripada rumpi. Sekarang balik. Beneran ya, dia tangannya ditaruh di pundak teman depannya. Ya. Ikuti kata saya, saatnya balas dendam. Dipencet no, dari atas ke bawah ya. Nah, salah benar-benar kita menjadi keluarga ya, berbondong-bondong masuk surga. Selanjutnya pukul beduk ingat tadi pukul beduk bawah ya. Pukul beduk sentanan tuh dan waktu penyanyi itu. Selanjutnya potong bawah kita. Kalau cepat potong Agus. Ya durasi. Selanjutnya hujan titik-titik. Ya bukakan ya dari depan ke belakang dipencet-pencet. Ya Allah. Kalau saat ini sahabatku ini sedang banyak hutang, ketawa banyak hutang, sedang punya masalah maksud saya, berilah solusi untuk keluarganya. Jadikanlah ia sahabatku di Bina Putra Mulia dan sahabatku di surga. Amin. Selanjutnya telinganya bentar-bentar dari atas ke bawah. Jilbabnya jangan sampai ke bibir. Ya bentar-bentar. Ya Allah, terima kasih Engkau beri nikmat berupa pendengaran. Mulai hari ini kalau ada seruan dari Ustazah Rusmini dan teman-teman, saya akan manut. Kalau enggak produk rumah cewek aman bibit sudah istighfar 3 kali ngomong. Astagfirullahaladzim. Sekaligus saya doakan sekalian untuk khususnya wali santri dan staf pengajar Yayasan Bina Putra Mulia, Yayasan Bina Insan Mulia Purbalingga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salamatan bidin wa afiyatan fi jasadi wa zidatan bil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina min sakaratil maut wa najatan minan nar wa la fa'indal hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang
berdosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang qurrata a'yun, menyejukkan pandang orang tuanya, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mau mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Allah, mudahkanlah kami ketika sakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika kami di alam kubur. Ya Allah, kumpulkan kami menjadi keluarga di dunia, keluarga di akhirat. Ya Allah, ya Allah, kalau di antara kami ini ada yang sedang sakit, ya Allah, angkat penyakitnya. Ya Allah, angkat penyakitnya. Ya Allah, angkat penyakitnya. Ya Allah, berilah kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Ya Allah, kesembuhan yang sempurna. Ya Allah, kesembuhan yang sempurna. Ya Allah, ya Allah, berkahilah sekolah ini. Ya Allah, ya Allah, berkahilah kampung-kampung kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Begini mekaten kata bantu mengatur suatu tindakan pengamputan, dijawab yang banter dan kompak saling mendoakan. Mobil sedannya Elvis Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey little bird, so way up high, light up the sky with your colored design. Tell me who made you and I, me to walk and you to fly. The little bird said, that's my Lord. The little bird said, that's my Lord. The little bird said, that's my Lord, Allah, the creator of us all. Allahu Akbar, our creator. There's no one greater than Allah. So why do we stand tall, too proud to recognize what's right before our eyes? Signs from Allah.